مساحة لو نعيش بلا سماح. Ya sudah itu ya tadi ya. Jadi kemudian oh ya, orang yang datang ke dukun itu perbuatan kufur. Kapan kita boleh datang ke dukun dan mendapatkan pahala? Ada yang tahu? Kapan kita datang ke dukun dan mendapatkan pahala? Ketika ngasih nasi padang, udah dapat pahala lah. Kapan? Syekh Utsaimin mengatakan, datang ke dukun berpahala. Dia tidak kufur, dia tidak dosa. Kapan? Yaitu ketika kita datang kepadanya, lalu menyingkap kebatilan dia, dan menyingkap kebohongan dan kedustaan dia. Maka itu datangnya ke dukun berpahala besar di sisi Allah. Karena dukun-dukun itu adalah wali-walinya setan di atas muka bumi. Makanya kalau pada zaman Umar bin Khattab, dipenggal itu tukang-tukang sihir, langsung dipenggal kepalanya. Karena tidak ada hukuman syariat bagi tukang dukun kecuali adalah dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, jadi Masya Allah, tukang dukun itu makanya tidak boleh, bahkan kita mendengarkan walaupun tidak mempercayainya. Oh, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima selama 40 hari, walaupun tidak membenarkan. Makanya maaf kalau masih ada yang kemudian melihat TV, kemudian ada seorang dukun ngomong macam-macam, terutama biasanya di akhir-akhir tahun. Ya, kemudian misalkan ada Mama Lemon, Mama apa itu, maka kemudian itu tidak boleh. Dengerin aja tidak boleh, dengerin tok tidak boleh. Wajib untuk dimatikan. Wajib untuk dimatikan. Tidak boleh didengerin. Kan saya tidak membenarkan Ustadz, walaupun tidak mendengarkan. Karena apa? Bisa menyebabkan sholat kita 40 hari tidak diterima. Kapan bisa menjadi kufur? Datang membenarkan. Nah, itu kufur kepada ajarannya Muhammad. Apa bedanya kufur sama kafir? Kufur itu perbuatannya, tapi belum tentu menjadi kafir. Kecuali sampai ditegakkan semua hujjah, itu bisa menjadi kafir. Ya, makanya hati-hati. Masalah dukun itu bukan masalah remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah yang besar yang menyebabkan tertolaknya amal seorang manusia. Salah satunya adalah dukun. Maksud ahli fungsi. Kenapa? Ahli fungsi. Oh, di TV-TV sering tuh ahli fungsi. Yang fungsi sama itu 1, 2, 3, tidak ada 4, ya kan? Makanya itu termasuk salah fungsi. Nanti rumah tusuk sate sama itu, tapi tidak bisa dikatakan dukun, tapi dia khurafat dia. Di dalam Islam itu ada yang namanya kahin, ada yang namanya arraf. Arraf itu tuh, kalau bahasa kita orang pinter. Kalau kahin itu dukun yang menunjukkan barang-barang hilang, itu namanya kahin dalam Islam. Jadi bedakan antara kahin dengan arraf. Dua-duanya sama mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Tapi kalau kahin itu yang sering, Pak, mas saya hilang, kucing saya hilang, nah itu, istri saya hilang. Itu biasanya ini di sini nih, oh ada saudaramu yang nyimpen di sini nih, nah, itu namanya kahin. Dukun kalau bahasa kita. Tapi kalau kemudian yang suka menunjukkan apa yang terjadi di masa mendatang, itu namanya arraf. Kalau bahasa kita apa? Orang pinter. Paranormal. Paranormal. Iya sama orang pinter kan, orang di sini nyebutnya orang pinter, orang paranormal. Itu dua berbeda tapi hakikatnya sama. Mereka merupakan orang yang telah keluar dari agama Allah kalau mereka menjalankan profesi semacam itu. Adapun feng shui ya bisa masuk, dia masuk ke khurafat. Kenapa? Percaya kepada barang-barang dan percaya kepada keadaan sekitar kalau mempunyai sial. Contohnya apa? Tidak punya angka 4, itu kan tidak mau mereka. Ya kan? 1, 2, 3, 5. Komplek perumahan saya 1, 2, 3, tidak ada 4-nya. Tapi alhamdulillah saya punya mobil itu dulu Jazz itu B444, sehat-sehat aja saya, alhamdulillah saya. Tapi sudah kejual. Jadi tidak ada masalah kayak itu adalah termasuk dari khurafat. Tidak ada masalah itu kalau kita seorang mukmin semua tidak ada masalah, nomor semuanya tidak ada masalah, semua angka tidak ada masalah, semua hari tidak ada masalah. Mungkin kita ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kalau kita berbekam ada hari-hari yang kita harus hindari? Kan ada kan? Ada hari-hari berbekam di mana kita disunahkan untuk menghindari hari-hari tertentu. Apakah hari-hari itu punya sial? Nah, jawabannya saksikan insya Allah dalam bulan depan insya Allah. Kita teruskan ini dulu. Sebentar, itu nanti itu. Baca dulu akhir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu.
sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun. Ya, sudah. Dengan izin Allah. Ya. Di situ kita mendapati bahwasanya apa? Allah menyampaikan di antara hal yang diizinkan oleh semuanya terjadi karena izinnya Allah. Tapi di antara yang diizinkan oleh Allah dalam kehidupan setan itu apa? Mampu memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sampai sedahsyat itu. Makanya salah satu sihir yang mengenai kepada Rasulullah SAW itu apa? Itu salah satu sihir yang berat. Beliau merasa telah mencampuri istrinya, padahal istrinya sudah sekian lama tidak dicampuri oleh Nabi. Siapa yang menyihir Rasulullah? Labid bin A'sam. Nanti kita akan bahas detail pada waktu pembahasan surat Al-Falaq.